Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang sumber sukacita sejati. Setiap kita pasti berharap bahwa hidup harus selalu ada dalam sukacita. Sukacita yang memenuhi seluruh jiwa raga. Ketika seorang perempuan berseru dengan mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Yesus dengan tegas menyatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Ikatan kekerabatan atau hubungan keluarga tidak menjamin setiap kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ikatan itu sifatnya hanya sementara waktu dan bisa retak. Sebaliknya, bahwa ikatan yang membawa kita kepada keselamatan dan mengantar kita masuk di dalam kerajaan Allah adalah ikatan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bagi Yesus, sumber sukacita yang tidak pernah habis dan hilang sepanjang masa adalah sabda Tuhan. Sebab sabda Tuhan hanya mengandung nilai-nilai kebaikan yang menyelamatkan. Melalui sabda Tuhan menuntun orang untuk selalu hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Sehingga ketika kita tekun membaca, merenungkan, atau merefleksikan, meresapkan, dan menerapkan sabda Allah, maka kita pun akan dipenuhi sukacita dan kebebasan. Di lain sisi, kita dipanggil untuk mengupayakan hidup bersama dalam keluarga, sesama, dan lingkungan hidup lainnya. Bersama mereka, kita menjadi tempat yang terutama bagi bertumbuh kembangnya nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan perannya yang sangat penting dan mendasar itu, keluarga disebut juga gereja kecil. Dalam keluarga, sesama, dan lingkungan lainnya, kita dapat mengenal iman, belajar berdoa, belajar hidup bahagia, dan bertumbuh dalam keutamaan hidup Kristiani, serta mengenal siapa Allah bagi kita. Bersama mereka, kita mengenal ikatan Allah Tritunggal Maha Kudus. Marilah menimba sukacita sejati dengan selalu
mendengarkan, merenungkan atau merefleksikan, meresapkan dan menerapkan sabda Allah dalam hidup harian kita. Kita belajar untuk hidup berdasar pada sabda Tuhan itu. Sebab ketika kita sungguh bersumber dari sabda Allah, kita akan menemukan sukacita dan diri kita pun memancarkan sukacita bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.